Aku harus bisa menembus. Aku harus menemukan Raja Langit dan Gumara. Cukup, Alang! Cukup! Kau jangan masuk ke sana, Alang. Kalau begitu kenapa tidak Datuk Tunggal saja yang masuk ke dalam sana dan menolong Gumara dan juga Rajo? Sebab saya percaya sekali kalau Rajo dan Gumara ada di dalam sana, Datuk. Alang, kalau kita masuk ke sana itu artinya kita melanggar kesepakatan yang telah kita janjikan. Tapi Datuk, terimalah. Keadaannya seperti ini. Dan keadaan seperti ini yang memaksa kita untuk melanggar perjanjian, Datuk. Tidak, Alang. Kita tidak boleh memaksakan diri masuk ke wilayah itu. Apalagi aku Kitunggal kau masuk ke wilayah itu. Masalah ini akan bertambah menjadi besar. Dan kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Ya, mungkin Gumara dan Rajo Langit sudah terlanjur masuk ke Kumayan. Dan mereka tidak bisa keluar lagi. Des, tapi tadi ya di amplop itu benar-benar 200 juta loh. Tapi kok saya tuh jadi ragu ya, Des? Apa jangan-jangan nanti duit itu jadi berubah jadi daun? Kamu jangan sembarangan, Wit. Kamu itu harus percaya. Nggak mungkin temannya Ki Asmoro itu ngebohongin kita. Dia pasti malu sama Ki Asmoro. Ya semoga aja bukan penipuan. Dan meskipun ada maksud tertentu juga semoga maksudnya nggak macem-macem. Tuh kan, Des, nakut-nakutin deh. Iya, enggak. Notaris kamu mana ya? Nah, itu mereka. Maaf, sudah lama menunggu ya? Iya, nggak apa-apa, Pak. Kami juga baru sampai sini kok. Perkenalkan, Desi ini pengacara dan notaris keluarga saya. Berapa? Ya, seperti yang saya udah bicarakan nih, Pak. Nih, kira-kira berapa lama ya, Pak, proses untuk pergadaian ini? Kemudian kira-kira saya bisa dapat uang berapa ya, Pak? Kira-kira dalam waktu semingguan lah. Surat-surat ini akan jadi uang sekitar 300 juta. Makasih ya, Pak. Nggak sia-sia saya datang jauh-jauh ke Surabaya untuk ketemu sama Abram. Kalau begitu, saya permisi dulu. Semoga prosesnya akan lebih cepat. Baik, kami permisi. Iya. Iya. Oh iya, Des. Jangan-jangan Kira tuh suka lagi sama kamu. Ih, Des apaan sih? Ya kali orang kayak gitu suka sama saya. Ih. Ya mungkin aja uang tadi itu sebagai kado pertama buat kamu. Ih, nyeremin banget sih. Ya enggak lah. Ih, kalau misalnya saya nggak butuh-butuh banget ya Des, nggak akan saya terima deh uang itu. Beneran deh. Ya udah sih jangan segitunya. Sekarang kamu ambil uang itu dan jangan panik lagi ya. Pokoknya ya Des, siang ini saya akan balik ke Jakarta. Kemudian untuk uang itu saya akan ke bank dan saya akan cek juga asli apa enggak. Kalau ternyata aman, saya akan kasih ke Hana. Soalnya kasihan anaknya Hana tuh sakit. Iya, iya. Mana Sakti? Kami belum menemukannya, Tuan. Tapi menurut informasi yang kami dapat, Tuan Sakti dalam keadaan bahaya, Tuan. Betul sekali Kiratus. Sakti dalam keadaan bahaya. Ternyata dia tidak berada di Gunung Ijen untuk menyempurnakan ilmunya. Sakti sekarang ada di Padang. Ke Padang? Betul sekali Kiratus. Dia telah berbohong. Katanya dia pergi ke Padang untuk menyusul Uda Sam. Menengok kamu, Sam? Benar, Tuan. Dia pergi ke Padang. Tuan Muda Sakti sudah tertipu oleh orang-orang Kidayun, Tuan. Bagaimana bisa? Sakti sudah terjebak oleh mata-mata Kidayun. Dan menurut orang-orangku yang menyusup ke pihak Kidayun, Sakti sudah tidak bisa pergi kemana-mana. Dia dikejar-kejar sampai ke wilayah Lampung.
Aku yakin dengan kemampuan Sakti sekarang, dia bisa mengatasi orang-orang Kidayun. Aku tidak mau kehilangan jejak Sakti. Sam, Ya Tuan. atur keberangkatan kita sekarang. Booking pesawat pribadi. Siap Tuan. Kenapa kau bertanya seperti itu, Ke? Maaf, tapi menurut saya pertanyaan kau ini konyol. Apalagi kita dalam keadaan seperti ini. Gak apa-apa, aku cuma penasaran aja. Udah deh. Kayak lo nggak ngeliat apa cowok seganteng itu lo kata manusia harimau. Ih, kayak gue kan udah bilangin lo dari dulu ya, lo tuh jangan kebanyakan halusinasi. Lo tega banget sih menuduh si Sakti sebagai manusia harimau. Oh, kasihan tau nggak? Yo. Saya setuju dengan Alina dan Risa. Mungkin yang kau lihat itu kebetulan. Kebetulan gimana maksud kau, Sakti? Yo, kebetulan. Mungkin saja kesadaran kalian nih lagi ada masalah atau kenapa. Jadi seolah-olah kalian melihat saya sebagai manusia harimau. Padahal enggak. Lagi pula, beberapa hari ini kan kalian selalu membicarakan manusia harimau. Jadi maksud kamu, aku sama alam ini hanya terbawa-bawa alam bawah sadar? Yo, bisa jadi. Tapi menurut saya enggak penting lah kita membicarakan hal ini. Yang paling penting sekarang itu nyawa kita selamat dan bagaimana kita bisa keluar dari gua nih. Gue setuju tuh sama Sakti. Gue juga setuju. Ya iyalah, kapan gue setuju lo nggak setuju? Gue kan setujunya sama Sakti bukan sama lo. Ger banget sih. Yuk. Oke. Kita lanjutin perjalanan kita. Kita masuk ke dalam gua itu. Tunggu. Kenapa? Aku penasaran sedalam apa sebenarnya gue ini. Oke. Lebih baik kita di sini saja. Emangnya kita mau kemana, Sakti? Kita nggak mungkin kan keluar. Karena kalau kita keluar, bau kamu itu bakal tercium sama mereka. Lagian aku juga penasaran di dalam tuh sebenarnya ada apa. Siapa tahu aja kita nemuin sesuatu. Iya, aku setuju. Yang lain gimana? Kamu gimana, Sakti? Saya ikut kata Ke. Ya udah. Kalau Sakti bilang ikut kata Kay, berarti gue juga. Kalau gue sih ikut katanya Sakti. Ih, ikut-ikut aja. Kalau Sakti setuju, gue tuh harus setuju. Bawel. Pegang dulu. Yaudah, yuk. Lihat. Itu ada pintu. Berarti gue ini semacam terowongan. Bener, Kay. Ada semacam lorong yang mengarah ke pintu bagian belakang. Coba aku lihat ya. Kalian semua di sini. Bukannya ini Gua Manula yang ada di perbatasan Bengkulu, Lampung? Iya benar. Ini benar Gua Manula. Aku yakin. Berarti ini sudah sampai ke perbatasan Bengkulu, Lampung. Semuanya, kalian keluar lewat sini. Ayo. Secara logika, tempat ini benar-benar jauh dari tempat tadi. Tapi sekarang,